Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam dengan NIM 30220230042. Nah, di sini saya ingin membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah akhir, yaitu adalah mikrokonseling, yang dimana di sini saya akan membahas mengenai kunci sukses akademik dan kesejahteraan. Nah, yang paling utama itu adalah waktu adalah aset terbesar, yang dimana 24 jam yang sama untuk semua. Setiap orang memiliki jumlah waktu yang sama. Perbedaan hasil yang muncul dari bagaimana kita mengolokasikan dan mengelola waktu, berarti seperti mengarahkan energi kita ke aktivitas yang memberikan kita hasil terbesar, output versus input dari diri kita. Yang kedua itu ada bekerja lebih cerdas bukan lebih keras. Karena apa? Teknik manajemen waktu mengurangi pekerjaan sia-sia, meminimalkan gangguan, memiliki metode belajar yang efektif, dan menentukan prioritas harian. Yang ketiga itu ada investasi untuk masa depan, yang dimana waktu yang diinvestasikan konsisten hari demi hari berakumulasi menjadi keterampilan, pengetahuan, kesempatan untuk mengubah hasil akademik, dan kesejahteraan. Yaitu kita tuh sering kehabisan waktu. Yang pertama itu seperti kita adalah penundaan, atau bahasanya itu prokrastinasi, yang dimana prokrastinasi muncul karena takut gagal, tugas terasa berat, atau distraksi digital. Dampaknya pekerjaan bakal menumpuk, hasil bakal menurun, dan timbul rasa bersalah. Yang kedua itu adalah stres dan kurang tidur, yang dimana kurang tidur karena belajar malam hari dapat menurunkan memori, fokus, dan produktivitas keesokan harinya. Nah, yang selanjutnya itu ada sibuk versus produktif. Nah, ini kan bisa kita bedakan. Jadi, kalau sibuk tidak terlalu produktif, bisa dikatakan produktif berarti fokus pada tugas yang paling berdampak dan pada hasil akademik. Oke, selanjutnya itu ada memanajemenkan waktu yang paling efektif. Yang pertama itu menentukan tujuan jelas untuk jangka pendek atau uji tugas dan panjang semester nilai target. Dengan memandu prioritas harian, gunakan tujuan SMART, spesifik, terukur, dapat dicapai, dan relevan dalam waktu yang terbatas. Nah, yang kedua itu ada perencanaan penjadwalan, yang dimana jadwalkan sesi belajar tetap, waktu istirahat, dan kegiatan sosial, serta alokasikan dari blok waktu itu untuk topik yang sulit, untuk mengenergikan yang lebih puncak. Nah, selanjutnya itu ada evaluasi dan penyesuaian, yang dimana hasil evaluasi, catat yang efektif, lalu perbaiki rencana. Intinya, baru lakukan hal yang tepat pada waktu yang tepat dengan perencanaan, motivasi, dan disiplin. Lalu selanjutnya itu ada langkah awal yang menuju jadwal belajar. Seperti panduan praktisnya itu, yang pertama, kita tentukan waktu belajar tetap sesuai ritme biologis, seperti dari pagi versus ke malam. Jadi kita bisa lihat nih mana yang efektif dari untuk pagi atau malam. Nah, yang kedua itu gunakan kalender mingguan dan alarm untuk transisi antar sesi, seperti blok minimal waktu itu 60 menit untuk kedalaman, atau 25 sampai 30 menit itu ada Pomodoro untuk pemula. Yang ketiga itu ada konsisten, lebih penting daripada durasi ekstrim, seperti 60 menit fokus setiap hari, lebih efektif daripada maraton 6 jam sekali. Nah, selanjutnya itu ada strategi prioritas. Yang pertama itu ada matriks prioritas, yang dimana kerjakan dulu tugas yang penting dan mendadak, jadwalkan yang penting tapi belum mendesak, serta kurangin atau delegasikan yang mendesak tapi tidak penting. Nah, yang kedua itu kerjakan topik yang sulit saat energi dan fokus sedang paling tinggi. Seperti kita mempunyai energi fokus, tapi kita harus mengerjakan yang sulit dulu. Seperti halnya waktu pertama di pagi hari untuk materi yang sulit, karena di saat itu otak masih segar dan lebih fresh dan masih fokus. Nah, selanjutnya itu ada fokus pada penguasaan bukan penyelesaian, yang dimana jangan bergeser ke tugas yang lain sebelum konsep inti dikuasai, seperti kualitas pemahaman mengurangi usaha ulangan di masa depan. Nah, selanjutnya itu ada teknik belajar dan kelanjutan. Seperti yang pertama itu sesi fokusnya terukur. Nah, kita balik lagi nih, kita kan tadi ke Pomodoro yang pertama. Pomodoro yang sekarang itu 25
versus 5, yang dimana atau blok 5/10. Seperti halnya pilih yang cocok dari sesi fokus yang dapat meningkatkan konsolidasi memori dan mengurangi kelelahan mental. Lalu yang kedua itu selingan berkualitas. Seperti kita melakukan gerakan ringan, makan cemilan yang bergizi atau musik instrumental, dan jauhi layar sosial media saat jeda agar otak benar-benar pulih. Nah, yang terakhir itu ada variasi aktivitas, yang dimana seperti kita membaca, lalu kita menulis ringkasan, menjelaskan ke orang lain, serta latihan soal variasi yang merangsang perhatian dan memperbaiki ingatan kita setelah kita belajar yang lebih fokus sebelumnya. Nah, selanjutnya itu ada mengulang untuk mengingat. Seperti halnya spasi pengulangannya itu seperti mereview cepat setelah kelas 24 jam, ulang pada 1 minggu atau 1 bulan. Speech repetition meningkatkan potensi jangka panjang. Yang kedua itu merangkum intisari dengan ringkasan singkat, buat mind mapping dengan memaksa penyaringan informasi, setting, dan untuk mempermudah review cepat sebelum ujian. Nah, yang ketiga itu ada diskusi dan pengajaran. Dengan menjelaskan materi ke teman atau kelompok belajar, mengungkapkan celah pemahaman dan memperkuat ingatan melalui retrieval positif. Selanjutnya itu ada menjaga keseimbangan tubuh dan pikiran. Yang pertama itu rutinitas sehat, yang dimana kita tuh wajib cukup tidur dari 7-9 jam per malam. Lalu kita harus memakan nutrisi yang seimbang, karbohidrat yang kompleks, protein dan sayuran, sehingga hidrasi yang teratur. Nah, yang kedua itu adalah latihan mental dan relaksasi seperti pernapasan meditasi yang singkat, atau regangan sebelum dan sesudah belajar untuk menenangkan diri dan menjaga fokus. Lalu yang ketiga itu ada waktu bermain dan bersosialisasi. Nah, waktu ini penting karena kita harus menjadwalkan waktu untuk hobi dan bersosialisasi agar tetap termotivasi, keseimbangan menjaga produktivitas kita. Nah, jadi kesimpulannya, memanajemen waktu itu sangat baik untuk meningkatkan prestasi, serta mengurangi stres, dan menjaga keseimbangan hidup kita. Lalu, dengan perencanaan disiplin dan konsistensi, setiap belajar dapat mencapai hasil belajar yang lebih optimal lagi. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.